warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang relative pronouns. Apa itu relative pronouns? Relative pronouns adalah kata ganti penghubung yang dipakai untuk menyambungkan dua kalimat dengan cara memberi keterangan tambahan tentang noun yang disebut sebelumnya. Jadi, dua kalimat ini kita sambungkan menjadi satu kalimat ya teman-teman. Kata-kata yang termasuk relative pronouns itu apa-apa saja sih? Di antaranya ada who yang fungsinya untuk orang yang posisinya sebagai subjek teman-teman. Whom untuk orang yang posisinya sebagai objek. Whose menunjukkan kepemilikan. Which itu untuk benda atau hewan. That bisa untuk orang, benda atau hewan. Nah, kata-kata relative pronouns ini nanti diartikan sebagai yang teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh ya teman-teman. Yang pertama, who. Contoh kalimatnya, I know the teacher, she teaches English. Kita ingin hubungkan kalimat ini menjadi satu kalimat teman-teman. Jadinya kita bisa tulis, I know the teacher who teaches English. Karena seperti fungsinya tadi, who itu untuk orang yang posisinya sebagai subjek. Nah, who di sini menggantikan kata she tadi teman-teman. Jadi artinya, aku kenal guru yang mengajar bahasa Inggris. Oke, contoh kedua. Whom. The boy is my cousin. You met him yesterday. Jadinya, the boy whom you met yesterday is my cousin. Artinya, anak laki-laki yang kamu temui kemarin adalah sepupuku. Contoh yang ketiga, whose. This is the girl. Her father is a doctor. Kita hubungkan jadi this is the girl whose father is a doctor. Ini gadis yang ayahnya seorang dokter. Contoh keempat, which. I borrowed a book. The book is interesting. Kita hubungkan menjadi the book which I borrowed is interesting. Buku yang saya pinjam itu menarik. Lalu contoh yang kelima, that. Contoh kalimatnya, we watched a movie. The movie was amazing. Kita hubungkan menjadi the movie that we watched was amazing. Artinya, film yang kita tonton itu keren. Selain relative pronouns, ada juga yang namanya relative adverbs. Relative adverbs itu juga kata penghubung yang fungsinya mirip relative pronouns, tapi bedanya dipakai untuk menjelaskan kata yang berhubungan dengan tempat, waktu, atau alasan. Tiga kata yang paling utama yaitu where, when, dan why. Mari kita lihat satu persatu contohnya. Masuk ke contoh penggunaannya. Saya mulai dengan why ya teman-teman. Fokus ke why. Why itu digunakan untuk alasan. Contohnya di sini ada dua kalimat. I don't know the reason he left for that reason. Kita ingin gabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat. Jadinya kita bisa tulis I don't know the reason why he left. Yang artinya aku tidak tahu alasan kenapa dia pergi. Nah, kata why itu menempel ke the reason, kata benda alasan. Jadi, for that reason ini cukup diganti dengan why. Selanjutnya when. When itu digunakan untuk waktu teman-teman. Contohnya di sini, I will never forget the day I met you on that day. Kita gabungkan dua kalimat ini menjadi I will never forget the day when I met you. Yang artinya, aku tidak akan pernah lupa hari saat aku bertemu denganmu. Kata when itu menempel ke the day teman-teman, yaitu kata benda waktu. Jadi, kita tidak perlu mengulang on that day, cukup pakai when saja. Yang terakhir, where. Where itu dipakai untuk tempat teman-teman. Contohnya di sini ada kalimat this is the cafe. We first met in this cafe. Kita gabungkan menjadi this is the cafe where we first met. Yang artinya ini cafe tempat kita pertama kali bertemu. Kata where itu menempel ke the cafe, kata benda tempat. Jadi in this cafe ini bisa digantikan dengan where. Kita tidak usah tulis in this cafe lagi teman-teman.
Nah, sekian. Terima kasih sudah menonton teman-teman.